Oke, selamat malam. Ini berhubung karena teman-teman KPA-nya belum ada yang hadir dalam kelas, jadi kita akan tunggu dulu. Sambil menunggu teman-teman untuk masuk kelas, saya akan menginfokan kepada teman-teman KPA untuk segera hadir dalam kelas ya. Oke, ini saya sudah infokan, kita tunggu dulu. Oh, ini Mbak Aska sudah masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Halo, selamat malam Mbak Aska. Bisa dengar suara saya? Oke, saya coba ketik. Maaf. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Aska. Gimana Mbak kabarnya? Sehat? Oke. Alhamdulillah sehat ya Mbak Aska ya. Oke, ini sudah kita tunggu 2 menit lagi teman-temannya ya Mbak Aska ya. Ini belum ada yang masuk, baru Mbak Aska saja. Nanti kalau 2 menit nggak ada yang datang, itu kita langsung start kelasnya saja. Oke, kita tunggu dulu ya Mbak ya. Boleh sembari nunggu Mbak Aska sambil bikin kopi atau teh. Di sini sedang hujan. Jadi kalau di sini minum kopi atau teh sangat cocok sekali ya Mbak ya.
Oh, suaranya kurang gede. Sebentar, saya cek. Volume saya di sini sudah full semua, Mbak. Coba dari Mbak Askanya mungkin ini volume HP-nya coba dicek, Mbak. Oh, suaranya masih jauh. Coba. Halo, sekarang masih jauh, Mbak. Halo, Mbak Aska, sekarang masih jauh suaranya? Oh, oke. Oke ya. Oke, ini berhubung karena ini kita langsung saja mulai kelasnya saja ya, Mbak ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 1 Februari 2017. Kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi tata surya. Sebenarnya tata surya pada semester 1 itu sudah saya berikan ya. Nah, tetapi ini saya mengulas lagi supaya kan kemarin waktu tata surya banyak yang tidak hadir dan teman-teman yang baru juga tidak dapatkan materi. Jadi saya ulas lagi tentang tata surya. Jadi sebelum saya nanti masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti proses belajar kita diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oh, ini ada Dek Naila masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam, Dek Naila. Bisa dengar suara saya, Dek? Suaranya jelas nggak, sayang? Jelas ya? Gimana kabarnya, sehat? Oh ya, ini juga ada Mas Ri masuk. Saya sapa dulu. Oke, alhamdulillah ya Dek Naila ya. Semuanya diberi kesehatan sama Allah nih. Mas Ri, halo Mas Ri. Selamat malam Mas Ri. Gimana kabarnya Mas Ri? Bisa dengar suara saya? Halo Mas Ri. Oh, Mas Ri ini nggak ada jawaban ya sudah. Semoga selalu sehat ya Mas Ri ya dan teman-teman semua ya. Oke, saya langsung masuk ke dalam materi. Ini tentang tata surya. Dulu kita sudah pernah membahas tentang tata surya. Oh, bisa ya. Oke, nah, saya akan mengulas lagi tentang materi tata surya ya. Nah, sebelum kita masuk apa saja sih yang ada di tata surya, kita harus tahu tata surya sendiri itu apa sih? Nah, tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet-planet yang berputar mengelilingi matahari, komet, asteroid, serta benda-benda langit lainnya. Jadi skala benda yang ada di langit ya, termasuk matahari itu tersendiri, planet-planet, komet, asteroid ya, yang berada di langit itu termasuk dalam tata surya. Nah, kita ya, tata surya kita pusatnya itu berada di matahari. Jadi matahari ini adalah sebagai pusat dari tata surya. Di mana dari tata surya ini ya, jadi tata surya ya, kalau ini itu solar system ya, itu bukan satu-satunya sistem tata surya yang ada di alam semesta, ada banyak sekali. Nah, kita tata surya kita, solar system kita ya, itu berada di galaksi Bima Sakti. Jadi di dalam galaksi Bima Sakti itu banyak sekali ini seperti tata surya kita ya, itu banyak sekali. Nah, kalau kita tata surya atau dalam bahasa Inggrisnya itu solar system, itu pusatnya berada di matahari. Jadi tata surya itu semua benda langit yang terdiri dari matahari, planet-planet, komet, asteroid, dan benda-benda langit lainnya. Oke, nah ini
ada gambarnya jelas nggak teman-teman ya? Jelas ya? Di sini ini adalah tata surya kita, di mana yang ini adalah matahari kita ya. Ya, matahari. Di dalam tata surya kita ya, itu ada 8 planet. 9 termasuk Pluto. Tetapi Pluto ini ada yang menyebutnya dia termasuk planet, tetapi ada juga yang menyebutkan dia tidak termasuk planet. Kenapa? Pluto itu ukurannya kecil sekali ya. Jadi dia tidak termasuk dalam planet, tidak termasuk dalam ukuran planet Pluto. Yang pertama. Yang kedua, kenapa masih diperdebatkan? Pluto berbeda dengan benda-benda langit lainnya seperti meteoroid ya. Pluto itu memiliki orbit seperti halnya planet. Ya. Jadi, sebagian ilmuwan ada yang menyatakan bahwa Pluto ini termasuk dalam planet tata surya kita, ada yang menyatakan tidak termasuk. Ya, alasannya karena ukuran Pluto itu tidak termasuk dalam ukuran planet, tetapi dia memiliki ini orbit seperti halnya planet mengelilingi matahari, tetapi pergerakan Pluto itu lebih mirip dengan ini sabuk, saya lupa spektrum apa, nanti saya lupa, nanti saya searching dulu ya. Nah, oke, ini Mbak Siti masuk. Waalaikumsalam Mbak Siti. Coba saya ini bukakan dulu, tadi sabuknya saya lupa. IPA. Oke, nanti saya tambahkan. Oke. Nah, jadi di tata surya kita ini ya, berarti yang termasuk itu ada 8 planet. Oke, teman-teman, saya pause dulu ya, karena di sini lagi azan. Kita dengarkan azan dulu ya, sebentar. Oke, terima kasih. Ya, jadi tadi ini, jadi Pluto itu memiliki, tadi ya saya ulangi, Pluto itu memiliki orbit sama halnya dengan planet, tetapi ukurannya itu dia tidak termasuk dalam batas standar ukuran planet. Jadi masih dalam ini perdebatan ya. Nah, selain itu pergerakan Pluto itu mirip dengan sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper itu dari sistem tata surya kita. Nah, itu ada sebuah kayak kumpulan gas ya, yang membentuk sebuah lingkaran yang mengelilingi tata surya kita, itu namanya sabuk Kuiper. Oke. Jadi yang jelas tata surya kita itu terdiri dari 8 planet ya. Di sini ada Merkurius yang paling dekat dengan matahari, Merkurius. Terus ada Venus ya. Ini planet kedua. Planet ketiga ada Bumi yang sekarang kita tempati. Bumi ini merupakan satu-satunya planet yang ada makhluk hidupnya. Yang keempat itu ada planet Mars. Oh, ini ada Mbak Enci masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci.
Apa kabarnya Mbak? Sehat? Menyesuaikan ya Mbak Enci ya. Terus selanjutnya ada planet kelima yaitu Jupiter, di mana Jupiter ini merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Terus ada Saturnus. Saturnus ini dengan ciri khasnya dia memiliki cincin yang mengelilingi planetnya ini. Terus ada Uranus. Uranus ini sebenarnya Pluto enggak, maaf ya, Pluto itu yang ini ya. Ini saya salah. Ini nggak bisa di itu ya. Pluto ini yang kecil di sini. Saya hapus. Ini saya tadi salah melingkari. Ini adalah Neptunus ya. Ini adalah Neptunus. Kalau Pluto itu yang paling kecil di sini nih. Di ujung sini. Nah, ini Pluto. Nah, Uranus ini ya, Uranus dan Neptunus itu sama seperti Saturnus, dia memiliki cincin tetapi tidak begitu mencolok seperti Saturnus. Dan ciri khas Uranus dan Neptunus ini hampir mirip. Kalau Uranus itu warnanya hijau kebiruan, kalau Neptunus itu biru kebiru-biruan warnanya. Ya. Kalau mungkin teman-teman ingin menghafal itu, kalau dulu saya SD itu diajarinya Meve Buma Jusauneplu. Pluto termasuk dulu dihitung ya. Jusauneplu. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus dan juga Pluto. Seperti ini bentuk tata surya kita. Dengan pusatnya adalah matahari. Nah, di sini pusat tata surya kita itu matahari ya teman-teman ya, di mana matahari ini termasuk dalam jenis bintang. Ya. Kenapa? Bintang itu adalah sebuah planet yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Ya. Jika berbentuk planet tetapi dia tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, itu bukan termasuk bintang. Ya. Seperti bulan yang kita lihat dari sini dia bercahaya. Sebenarnya cahayanya itu merupakan pantulan dari sinar matahari. Jadi bulan tidak termasuk bintang ya. Dia termasuk planet. Jadi kalau teman-teman lihat ke langit malam hari, untuk membedakan mana yang bintang dan mana yang planet, kalau bintang dia itu berkedip ya, cahayanya itu berkedip. Kalau planet dia itu cahayanya berpijar karena dia itu memantulkan cahaya matahari ya, untuk membedakan bintang dan juga planet. Nah, matahari itu tersusun dari gas pijar ya, dengan suhu yang sangat tinggi, di mana gas itu terdiri dari gas hidrogen ya. Oh, ini ada Mbak Hermi, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Apa kabar Mbak? Sehat? Mbak Hermi ketertinggalannya menyesuaikan ya Mbak Hermi ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi karena matahari itu sangat tinggi suhunya. Nah, di bagian dalam ya, di bagian dalamnya itu suhunya mencapai 16 juta derajat Celcius. Waalaikumsalam Mbak Hermi. Semuanya alhamdulillah, tadi ditanyain kabarnya baik semua Mbak. Dan di bagian permukaannya itu 6000 derajat Celcius. Jadi sangat panas sekali ya teman-teman ya di matahari ya. Nah, matahari ini memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Saking besarnya, maka semua planet yang ada di tata surya itu bergerak mengelilingi matahari. Jadi, kenapa planet-planet mengelilingi matahari? Karena itu akibat dari gravitasi matahari, ya. Nah, diameter matahari itu 109 kali besar bumi. Kebayang teman-teman, bumi kita aja sudah sangat besar sekali, dan matahari ini 109 kalinya. Ya.
jarak bumi ya ke matahari itu 150 juta kilometer, atau kalau dihitung dengan cahaya itu 500 detik cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan, cahaya matahari itu mengandung atau terdiri dari spektrum warna ya, di mana spektrum warna ini dia itu terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau disingkat dengan Meiji-ku Hibiniu ya. Jadi Meiji-ku Hibiniu ini merupakan susunan atau dari spektrum warna ya, di mana cahaya matahari ini itu merupakan hasil dari reaksi nuklir, yaitu penggabungan atom hidrogen menjadi helium. Jadi tadi kan matahari itu susunannya terdiri dari gas hidrogen, di mana gas-gas hidrogen ini atomnya itu bergabung ya, berubah menjadi helium, di mana reaksi nuklir perubahan ini itu disebut dengan reaksi fusi, yaitu penggabungan atom nitrogen menjadi helium itu disebut dengan reaksi fusi. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman atau masih ada yang dibingungkan soal matahari? Bagaimana teman-teman semua? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, di sini saya punya gambar matahari dengan susunannya. Matahari itu dia berlapis-lapis ya, dan ini susunannya, lapisannya kita bisa lihat di gambar. Gambarnya jelas nggak teman-teman gambarnya? Ya. Di sini, oke, kita lihat. Nah, di bagian yang tengah ini, oh jelas ya, maaf sampai kelewat. Ini merupakan inti matahari. Ini merupakan inti matahari. Ya, ini adalah intinya. Di mana ini di bagian setelah inti ini ya, itu merupakan zona radiasi. Ya. Terus ada yang seperti lengkung-lengkung ini merupakan zona konveksi. Ya. Zona konveksi. Terus di atas zona konveksi ini ada lapisan lagi, yaitu zona fotosfer. Lapisan fotosfer. Ini yang putih ini mengelilingi ini, itu fotosfer. Terus di luar fotosfer ada yang seperti serabut ini, jeprik-jeprik kecil-kecil ini ya, yang ini jeprik-jeprik ini adalah kromosfer ya. Terus ada juga yang hitam-hitam ini namanya bintik hitam atau noda matahari ya. Nah, antara kromosfer itu ada bagian yang tidak terselubungi kromosfer, itu disebut lubang korona ya. Jadi setelah kromosfer itu ada ini seperti cahaya ya, cahaya yang namanya korona ya. Ini putih-putih yang di luar ini, saya ganti ininya biar kelihatan. Nah, ini namanya korona ini. Nah, korona ini hanya bisa terlihat ketika terjadi gerhana matahari ya. Nah, di situ ada bagian yang tidak terselubungi korona ya, itu namanya lubang korona. Seperti ini namanya lubang korona yang ini. Nah, terus ada juga yang menjulur. Kalau ini lidah api ya, lidah api matahari itu namanya prominence ya. Itu bagian-bagian dari matahari. Di sini disebutkan fotosfer itu lapisan cahaya putih yang menyelubungi permukaan matahari. Jadi kita lihat kalau dari gambar itu ada putih yang berkeliling itu. Nah, itu adalah fotosfer ya. Kromosfer itu selubung gas berwarna kemerah-merahan. Jadi di atas fotosfer
Itu ini yang jeprit-jeprit tadi saya sebutkan di sini, ini jeprit-jeprit ini berkeliling menyelubungi ini namanya kromosfer. Dan korona itu lapisan terluar matahari berwarna putih, jadi kayak kalau senter itu seperti cahayanya itu apa, semburat cahaya kayak gitu. Nah, korona ini hanya bisa dilihat pada saat gerhana matahari. Saya ada gambar sebentar, yang satu bulat KPA2 gambar sebentar supaya kalau teman-teman tadi mana ya gambarnya, loh nggak ke download, sebentar teman-teman. Oh sayang sekali teman-teman, ternyata gambarnya tidak terdownload, padahal tadi itu seperti lingkaran gitu, jadi jelas sekali gambarnya. Oke, tidak apa-apa, saya lanjutkan lagi ya. Itu bagian-bagian atau struktur dari matahari. Jadi dia sama ya, jadi terdiri dari lapisan-lapisan ya matahari. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan saya mengatakan ya teman-teman ya, kalau tata surya kita itu terdiri dari matahari dan planet-planet dan juga benda-benda langit seperti meteorit, asteroid dan lain sebagainya. Nah, setiap benda langit, planet ya, planet terutama itu memiliki lintasan ya untuk mengelilingi matahari yang disebut dengan orbit. Jadi kalian lihat lingkaran-lingkaran ini ya, ada yang ungu, biru, hijau, merah. Nah, itu penggambaran dari bentuk orbit setiap planet ya. Dimana, nah teman-teman lihat ya, dari ini Merkurius, Venus sampai Neptunus semuanya lintasannya itu teratur. Tetapi untuk Pluto lintasannya dia lebih lonjong ya, lebih elips lagi ya, dia elipsnya itu sangat lonjong sekali. Makanya Pluto ini lintasannya sedikit berbeda dengan planet-planet lainnya ya. Nah, tadi sekali lagi, jadi lintasan-lintasan planet ini untuk mengelilingi matahari itu disebut dengan orbit. Ya, lintasan planet mengelilingi matahari itu adalah orbit. Nah, pergerakan planet mengelilingi matahari ini berputar ya, seperti halnya ini saya ambil contoh Neptunus, dia berputar. Kalau Neptunus itu tadi perputarannya searah dengan jarum jam. Oh, berarti seperti ini. Dari sini ke sini. Nah, dia berputar. Nah, ini lintasannya begini. Ini kan mataharinya di tengah sini. Nah, perputaran itu disebut revolusi planet. Ya. Yaitu peredaran planet mengelilingi matahari. Di mana revolusi planet ini berpengaruh dengan adanya perubahan musim. Ya, ini berpengaruh dengan perubahan musim. Ya, musim setiap bagian Indonesia. Nanti ada di materi selanjutnya ya, kita akan belajar untuk itu. Nah, selain berputar mengelilingi matahari ya, planet juga berputar pada porosnya. Jadi berputar pada porosnya itu seperti gimana ya? Jadi dia muternya, ini planet muter. Jadi muternya biasa seperti ini. Gini. Muter biasa. Jadi kayak bumi ya, dia juga berotasi ya, berputar pada porosnya. Nah, itu disebut rotasi planet. Kalau untuk bumi, rotasi planet ini berpengaruh pada perubahan siang dan malam. Ya. Kalau untuk pada bumi itu adanya siang dan malam. Ini saya singkat ya, malamnya. Oke.
Sampai sini teman-teman, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, saya punya tabel ya. Jadi, saat planet melakukan revolusi mengelilingi matahari, itu dia memerlukan waktu ya. Waktu yang diperlukan untuk berevolusi itu disebut dengan kala revolusi ya. Kalau waktu yang digunakan planet untuk melakukan rotasi itu disebut kala rotasi. Di sini saya punya tabel kala revolusi dan kala rotasi setiap planet. Kita bisa lihat di sini. Ya. Merkurius itu revolusinya 88 hari dengan rotasi 59 hari. Venus 225 hari dengan rotasi 243 hari. Kalau bumi, kala revolusinya 365 hari atau disebut dengan 1 tahun ya. Kalau rotasinya itu 24 jam atau 1 hari. Ya. Kalau Mars itu 687 hari untuk revolusinya dan rotasinya 24,6 jam. Jupiter itu 11,86 tahun untuk revolusinya dan rotasinya 10 jam. Kalau Saturnus 29,5 tahun, rotasinya 10,7 jam. Uranus itu 84 tahun revolusinya, rotasinya 17 jam. Neptunus 185 tahun dan rotasinya 16 jam. Jadi bisa dilihat di sini ya teman ya. Besar kecilnya planet ya, itu juga berpengaruh pada rotasinya. Tapi di sini tidak ini ya. Nah, di sini dari revolusi ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi semakin jauh planet tersebut dari matahari, maka waktu yang digunakan untuk melakukan revolusi juga semakin lama. Ini kan urutan dari sini matahari, langsung ini urutannya ke sini. Nah, kita lihat dari 88 hari ke 225, berarti dia semakin lama. Jadi semakin jauh letak planet dari matahari, maka kala revolusi yang diperlukan juga semakin lama. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kan kalau planet itu kan beredar pada garis edarnya atau orbit. Ya, teman-teman ya. Jadi ada orbitnya. Nah, menurut orbitnya, garis edarnya, planet itu dibedakan menjadi 2, yaitu planet dalam dan juga planet luar. Di mana planet dalam itu adalah planet yang berada dekat dengan matahari. Biasanya planet dalam ini dia berukuran kecil dan permukaannya tersusun atas batuan. Nah, planet dalam ini itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada 4 planet ya, jadi pembagiannya 4-4. Nah, sementara untuk planet luar ya, untuk planet luar itu ukurannya lebih besar dari planet dalam. Nah, tersusun ya, planet tersebut itu tersusun dari gas ya. Kalau untuk planet dalam kan dia tersusun atas batuan. Kalau planet luar itu tersusun dari gas. Selain itu, karena dia berada jauh dari matahari, jadi keadaannya juga sangat dingin. Ya, sehingga gas tersebut berubah wujud menjadi cair. Planet tersebut adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu tentang pembagian planet berdasarkan garis edarnya. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan untuk tadi pusat tata surya kita matahari dan juga orbit.
revolusi dan juga rotasi? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung raise your hand ya. Di situ itu kalian kan ada itu yang jari, simbol jari itu bisa digunakan supaya nanti itu, atau mungkin langsung di chat juga bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas planet-planet di tata surya kita satu persatu. Kita mulai dari planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius ya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang Merkurius, di mana kala revolusi, waktu yang digunakan untuk melakukan revolusi mengelilingi matahari itu 88 hari. Untuk kala rotasinya itu 59 hari ya. Masanya ya itu 5% dari bumi. Ya, 5% dari bumi. Jadi dia lebih kecil dari bumi. Diameternya itu diameter ya, untuk sekedar mengingatkan, diameter itu seperti ini lingkaran seandainya. Nah, diameter itu garis yang membagi dua di tengah. Ini yang namanya diameter ya. Kalau hanya seperti ini, sebentar, ini di pelajaran matematika, tapi saya ulas sedikit supaya teman-teman ada gambaran. Nah, kalau ini titik tengah, ini titik tengah dari lingkaran. Nah, kalau garisnya hanya seperti ini namanya jari-jari. Tapi kalau membagi dua dari ujung ke ujung itu namanya diameter. Nah, diameter untuk planet Merkurius itu 4.876 km ya. Di mana atmosfer Merkurius itu terdiri dari gas hidrogen dan juga helium. Jaraknya dari matahari itu 57 juta kilometer. Suhu di Merkurius itu berkisar antara minus 184 derajat Celcius sampai 456 derajat Celcius. Dan Merkurius itu tidak memiliki satelit. Satelit itu adalah benda langit yang berputar atau berevolusi mengelilingi planet. Jadi seandainya ini planet ya, ini adalah satelit, dia berputar mengelilingi planet tersebut. Nah, seperti kalau planet kita Bumi, dia memiliki satelit alami satu, yaitu bulan. Jadi bulan itu berputar mengelilingi matahari dan juga mengelilingi bumi ya. Oke, kalau untuk Merkurius dia tidak memiliki satelit alami. Nah, Merkurius ini ya juga sering disebut dengan bintang senja atau bintang pagi. Ya, permukaan planet Merkurius itu berlubang-lubang. Ya, ukurannya lebih kecil dari bumi tadi ya, karena hanya 5%-nya dari bumi. Ya, jadi dia lebih kecil dari bumi. Dan dia sering disebut atau dikenal dengan bintang senja atau bintang pagi. Oke, itu tentang planet Merkurius, planet yang pertama. Ini gambarnya dari Merkurius ya. Ini gambar dari planet Merkurius. Oke. Dan planet yang kedua adalah Venus. Venus itu untuk kala revolusinya itu 225 hari. Untuk rotasinya itu 243 hari. Masanya 81%-nya bumi. Jadi hampir seukuran dengan bumi, lebih besar sedikit ya. Sama bumi hampir seukuran, tapi lebih besar sedikit.
Diameternya itu sekitar 12.107 km, di mana atmosfer Venus itu terdiri dari karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan juga uap air. Ya. Nah, untuk jarak matahari ke Venus itu 107 juta kilometer. Rata-rata suhu planet Venus itu 449 derajat Celcius. Jadi itu sangat panas sekali di sana, ya. Jumlah satelit alami yang dimiliki Venus itu dia tidak punya satelit alami. Nah, tadi kalau Merkurius itu disebut dengan bintang pagi atau bintang senja. Nah, kalau Venus dia juga mendapat sebutan sebagai bintang timur atau bintang kejora, ya, atau bintang senja juga, bintang fajar. Nah, selain itu Venus ini rotasinya berbeda dengan planet-planet lainnya. Jadi ada 2 planet yang rotasinya itu berbeda, yaitu planet Venus dan juga kalau ini sebentar, Neptunus apa? Sebentar saya lupa. Venus dan juga Uranus, ya. Uranus itu rotasinya itu searah dengan jarum jam. Jadi seperti ini dia berputarnya, ya, dari barat ke timur. Kalau planet-planet yang lainnya itu rotasinya itu dari timur ke barat, ya. Kalau planet lainnya itu dari timur ke barat. Untuk Venus dan Uranus itu sesuai dengan jarum jam, jadi dia dari barat ke timur, ya. Ini bisa jadi perhatian nanti. Oke. Selain itu, planet Venus juga memiliki gravitasi seperti bumi. Ya, dia juga ada gravitasi seperti bumi, ya, untuk planet Venus. Oke. Ini saya ada gambar dari planet Venus. Jadi bisa dilihat di sini, ini Venus agak kecoklat-coklatan, ya. Kalau tadi Merkurius dia merahnya bukan merah sekali tapi coklat-coklat merah. Kalau Venus dia kecoklatan, ini bisa dilihat, ini bentuk dari pertama tadi planet apa Miss yang dipanggil bintang senja? Yang bintang senja itu sebentar. Tadi Merkurius, Mbak. Merkurius. Nah, kalau Venus ini dia ada yang menyebutnya bintang timur, ada kejora, dan dia juga disebut sebagai bintang senja, bintang fajar juga. Ada juga yang menyebutnya bintang barat, ya. Ada yang menyebutnya dia juga bintang barat. Oke. Oke. Saya lanjutkan ya Mbak Hermi ya. Ini tadi ini. Nah, planet yang ketiga itu adalah planet bumi, ya, dimana massa bumi itu adalah, ini teman-teman saya sendiri bingung membacanya bagaimana karena sangat besar sekali. Kalau ini dihitungnya juta, berarti tambah 3 ini 6.000 juta. 6.000 juta berarti ini juta, triliun, ini biliun, ini megabiliun.
atau bagaimana teman-teman? Saya juga agak keder ngebacanya ini, tapi massa bumi ini adalah massa bumi dalam bentuk kilogram ya, kalau dikilogramkan ya. Dengan diameternya itu 12.755 km. Nah, bumi itu juga atmosfernya ya, atmosfer yang ada lapisan ozonnya itu terdiri dari gas-gas nitrogen, oksigen, argon. Mungkin kalian agak sedikit jarang mendengar argon. Argon ini termasuk gas mulia ya. Kalau dalam ini tabel kimia, tabel ini zat kimia ya, itu dia dalam nomor 18 maaf, disimbolkan dengan AR kalau argon ya, AR ya. Kalau nitrogen kan dia simbolnya N, oksigen itu O, argon itu AR. Kalau karbon dioksida itu CO2 ya, CO2. Kalau karbon saja itu C ya, dan juga ada uap air atau H2O ya. Jarak bumi ke matahari itu 150 juta kilometer, di mana suhu bumi itu bisa sekitar minus 90 derajat sampai 50 derajat Celcius ya. Dan satelit alami, bumi itu punya satu satelit alami yaitu bulan. Jadi dia ada ini barat bumi ya, ini itu bulan. Jadi bulan itu dia bergerak mengelilingi bumi. Nah, dan benda ini yang disebut dengan satelit. Ya, keistimewaan dari bumi tadi itu satu-satunya planet yang ada makhluk hidupnya. Dan ini adalah gambar dari bumi. Teman-teman pasti bertanya, kenapa bumi dari luar angkasa itu terlihat biru? Itu karena disebabkan dari pantulan dari warna lautan yang ada di bumi. Jadi luas lautan dengan daratan ya, daratan di bumi itu lebih luas lautan, makanya dia pemantulannya itu kalau dilihat dari luar angkasa, bumi itu terlihat biru. Seperti halnya kalau kita lihat langit, kenapa langit juga terlihat biru? Itu sebenarnya juga pantulan dari laut ya. Jadi warna biru yang kita lihat di langit itu sebenarnya pantulan ya, pantulan dari lapisan ozon kita. Itu kalau paling itu stratosfer ya namanya. Jadi dia memantulkan warna laut ya. Makanya langit itu terlihat biru juga. Oke. Saya lanjutkan. Planet selanjutnya itu adalah Mars. Situ kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Untuk revolusinya kalanya itu atau waktunya 687 hari. Untuk rotasinya itu 24,6 jam. Masanya 10% dari bumi. Jadi Mars ini otomatis lebih kecil dari bumi ya, karena dia 10% dari bumi. Nah, diameternya itu 6.794 km. Di mana atmosfernya ya, ini makanya Mars itu sering dibahas, dicurigai. Orang-orang melakukan penelitian bahwa di Mars itu ada kehidupan. Kenapa? Karena susunan atmosfer Mars ya itu mirip dengan susunan atmosfer bumi, yaitu terdiri dari nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Oke. Jarak Mars ke matahari itu 229 juta kilometer.
di mana suhunya itu dari minus 123 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Ya. Mars itu memiliki dua satelit alami, yaitu Deimos dan Phobos. Jadi dia hanya memiliki, kalau bumi satu satelit alami yaitu bulan, kalau Mars itu dua yaitu Deimos dan Phobos namanya. Nah, keterangan yang lain, karena Mars ini warnanya merah, ya, karena warnanya merah. Kenapa warnanya merah? Karena di sana tersusun dari batuan-batuan padat yang berwarna merah. Makanya Mars ini juga sering disebut dengan planet merah. Ya, Mars ini juga disebut dengan planet merah, di mana permukaan Mars itu terdapat banyak kawah dan juga gunung-gunung tinggi yang sangat besar. Ya. Terus permukaannya itu berupa debu dan juga batuan padat. Batuan padat ini berwarna merah, ya, yang menyebabkan mengapa Mars itu warnanya kemerah-merahan atau ini. Jadi dia mendapat julukan sebagai planet merah. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah gambar dari planet Mars. Ya, teman-teman ya. Bisa dilihat. Jadi dia warnanya sangat merah sekali. Karena tadi permukaannya itu terdiri dari debu-debu dan juga bebatuan padat yang berwarna merah. Oke, planet selanjutnya adalah Jupiter. Ya. Jupiter untuk kala revolusinya mengelilingi matahari itu 11,9 tahun, atau kalau diharikan itu 4.334 hari, di mana waktu untuk berotasi yang diperlukan Jupiter itu sekitar 10 jam. Masanya atau beratnya Jupiter itu 317 kali bumi. Dan dia itu juga merupakan planet terbesar yang ada di tata surya. Ya. Diameternya itu mencapai 142.983 km, di mana atmosfer Jupiter itu terdiri dari hidrogen, helium dan juga metana. Metana itu semacam gas yang sangat sensitif sekali terhadap api. Jadi teman-teman kan kalau masak pakai gas LPG. Nah, gas LPG itu juga terdiri dari gas metana. Jadi makanya dia sangat sensitif terhadap api. Jadi mudah terbakar, ya. Jarak Jupiter ke matahari itu 777 juta kilometer. Suhunya rata-rata itu minus 183 derajat Celcius. Nah, Jupiter ya, untuk satelit alaminya, ya, saya mencari dari beberapa sumber. Ada yang menyebutkan bahwa Jupiter itu memiliki 16 satelit, ada juga yang menyebutkan 28 satelit. Beda-beda, ya. Tetapi yang pasti, ya, saya dapat sumbernya. Walaupun ada yang menyebutkan 16 satelit, ada yang menyebutkan 28 satelit, ya. Jupiter itu memiliki 4 satelit terbesar, ya, paling besar. Disebut dengan satelit Galileo, ya. Kenapa? Karena satelit ini ditemukan oleh Galileo dan Galileo Galilei pada tahun 1610. Ya, 4 satelit ini ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Nah, 4 satelit itu adalah Ganymede.
Ganymede ini, kita sudah diingatkan waktu kita 5 menit, saya tambah dulu 5 menit lagi, oke. Nah ini yang paling besar itu adalah satelit Ganymede, ya. Terus disusul dengan Callisto, Europea, dan Io. Ini adalah 4 satelit terbesar dari planet Jupiter yang disebut dengan satelit Galileo. Jadi kalau ada yang nanya satelit Galileo itu apa aja, yaitu satelit Ganymede, Callisto, Europea, dan Io. Siapa yang menemukannya? Ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Oke. Nah, selain itu, ya, di Jupiter itu terdapat badai yang sangat besar. Jadi di sana selalu terjadi badai, dan badai ini sudah terjadi lebih dari 300 tahun di Jupiter, dan luas daerah yang terkena badai ini itu lebih luas dari bumi. Oke, teman-teman, ini bisa dilihat planet terbesar di tata surya kita seperti ini bentuknya. Ini adalah planet Jupiter. Oke, bisa diamati seperti apa, sangat indah sekali ya teman-teman ya, ciptaan Allah ini. Nah, planet Jupiter ini, ya, saya tambahkan, dia itu dibandingkan dengan planet-planet yang lain, walaupun dia planet terbesar, ya, dibandingkan dengan planet yang lain, dia rotasinya itu paling cepat. Dibandingkan dengan planet-planet yang lain, dia itu rotasinya sangat cepat sekali, paling cepat. Oke, karena ini waktunya ya teman-teman ya, tinggal 7 menit, jadi masih ada planet yang harus kita bahas, itu ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus, dan juga benda-benda langit lainnya seperti asteroid, meteoroid, meteoroid, terus komet, dan juga satelit. Masih ada ini, tapi karena waktu kita yang sudah selesai, jadi materinya saya sampaikan sampai planet Jupiter dulu, nanti kita sambung minggu depan. Sampai sini ada yang ditanyakan soal materi kita hari ini tentang tata surya, ya. Jadi kita itu berada pada suatu sistem tata surya atau solar system, di mana tata surya itu terdiri dari matahari, planet-planet yang mengelilingi matahari, asteroid, meteoroid, ya, meteoroid, dan juga benda-benda langit lainnya. Saya mau catat, gak dijawab, Miss. Oh, yang mana, Mbak? Yang tadi bintang senja itu planet Merkurius, Mbak. Ya, itu planet Merkurius. Kalau kejora itu Venus. Tak kirain tadi Mbak Hermi sudah nyambung yang saya sampaikan. Oke. Nah, jadi setiap planet itu berputar mengelilingi matahari pada orbitnya, ya, yang disebut dengan revolusi. Oh, isinya saya balikan slide-nya, berarti ke Merkurius ya. Oke. Oke, Merkurius. Yang ini, Mbak. Mas Ri, banyak duit Mbak, jadi bingung. Lah sih. Mungkin nanti bisa dicatat, Mas Ri. Ini sudah saya singkat sekali untuk per planet, jadi spesifikasinya.
Oke, sembari teman-teman ada yang mau ini nyatet ya. Ini saya tampilkan, atau mungkin nanti kalau ketinggalan boleh play recordnya, nanti bisa di screenshot ya. Saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Untuk materi selanjutnya, untuk planet Saturnus, Uranus dan Neptunus, dan juga benda-benda langit lainnya, nanti kita belajar bersama minggu depan. Besok malam masuk ya teman-teman ya. Jadi kita ada jam bahasa Inggris, karena kemarin info dari bagian kurikulum ternyata untuk KPA ada ujian bahasa Inggrisnya. Oke. Ya, besok bahasa Inggris, Mbak. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nggak susah Mbak Hermi, karena bahasa Inggris SD itu saya ini mudah sekali ya. Iya, Mbak Hermi kan juga jago bahasa Inggrisnya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sampai jumpa besok malam ya. Harus tetap semangat. Libur kita cuma 1 hari jadinya. Oke.